Pernahkah Anda mengunyah permen karet? Tahukah Anda dari apa permen karet dibuat? Ya, permen karet dibuat dari bahan baku getah cilutung atau sering disebut pantung. Tanaman pantung merupakan tanaman yang banyak ditemui di hutan rawa, Kalimantan, dan Sumatera. Getah tanaman ini selain dijadikan bahan baku permen karet, juga sebagai bahan baku industri perekat, vernis, ban, dan hasil kerajinan lainnya. Ekosistem Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau merupakan salah satu kawasan penghasil getah pantung di Kalimantan Tengah. Hutan daratan rendah di bagian selatan Kalimantan Tengah ini merupakan habitat alami tanaman pantung. Masyarakat sekitar kawasan telah lama memanfaatkan tanaman pantung dengan menyadap getahnya. Salah satu adalah Bapak Suryansyah, yang akrab dipanggil Pak Kerja Ian. kayu pas tertangkap, saya divonis 3 bulan, keluar langsung pindahin. Saya di sini Pak sudah 23 tahun. Di aliran Sungai Teringin Lama ini ada sekitar 16 orang yang bekerja menyadap getah pantung. Sebagian besar dari mereka membuat pondokan kecil sebagai tempat tinggal sementara selama mereka bekerja pantung. Pagi-pagi sekali, Pak Ian telah bersiap untuk berangkat menuju jalur pantungnya. Dalam bekerja pantung, dia dibantu anak bungsunya, Arbain, anak bungsu Pak Ian. Ia sejak 2 tahun terakhir ini turut membantu ayahnya. Senang. Kenapa senangnya? Bisa masuk hutan. Suka kah masuk hutan? Suka. Apa yang dilihat kalau di hutan yang bikin Ya, suka? seperti binatang. Ada apa aja sih di sana? Orang hutan, Suka lihat? babi, beruang. Beruang. Pernah dikejar beruang nggak? Nggak pernah. Jalur pantung yang dituju didominasi oleh lahan rawa yang cukup basah di musim penghujan dan kering di musim kemarau. Dalam setiap jalur biasanya ada 80-120 pohon pantung. Ukuran pohon bervariasi, dari yang kecil sampai yang besar. Setiap pemantung rata-rata memiliki 15 jalur yang mereka sadap 2 kali sebulan setiap jalurnya. Jalur pantung yang jauh dari aliran sungai cukup menyedot tenaga Pak Ian yang semakin tua saat pengangkutan, pemanenan, dan pengangkutan ke dalam klotok. Menyadari kondisi tersebut, beliau mulai memindahkan anakan pohon pantung ke tempat yang lebih dekat dengan aliran sungai. Kecil segini dipindahin. Nanti kalau udah dipindah lagi ke peladangan. Kalau di peladangan ini udah besar Pak. Segini udah. Bukan tanpa hambatan, dalam usahanya menyemai dan menanam pantung di dekat aliran sungai, beberapa kendala sering ia dapati. Salah satunya adalah binatang rusa yang memakan pucuk daun tanaman pantung yang masih kecil. Ini anaknya masih kecil, saya pindahkan. Ini padahal udah tinggi nih Pak. Oleh dimakan rusa, lalu dia bercabang lagi nih. Ini dimakannya rusa nih dipatah. Tanaman pantung yang ada di hutan juga sering diserang beberapa hama seperti rayap dan ulat bubuk. Rayap akan membuat sarang di batang tanaman pantung, sedangkan ulat bubuk akan membuat lubang di batang pohon pantung. Hal ini akan menjadikan tanaman pantung mati. Ulat. Oh. Makanya merusak batang pantung dia. Nanti pantungnya mati. Nanti kulitnya terkelupas semua. Ini karena rayap, makanya dia ini rusak ini Pak. Nggak bisa kembali. Karena ininya terlalu juga. Agak tipis. Nah kalau rayap, kalau udah naik ke atas tuh Pak, mati. Ini juga mau mati itu. Panjang. Cuma kalau kecil nih kita istirahatkan. Yang kecil 30 cm, 25 cm. Ini kan masih belum sampai 20 cm. Masih kecil,
Makanya ini kita istirahatkan karena getahnya agak kurang. Nanti kalau udah agak besar daripada ini baru kita sadap kembali. 30 tahun nih Pak, sebesar gini nih. Terus berhenti disadap dulu Iya. ya. Sebesar gini. Ini kita singkang bawahnya, kita singkang 60 60 cm. 60 cm. Hubungan timbal balik antara pemantung dan satwa liar yang ada di ekosistem Suaka Marga Satwa Sungai Lemando ini juga sering terjalin. Orang utan ternyata membantu para pemantung dengan memakan buah pantung. Ketika buah pantung dimakan orang utan, hal ini menjadikan produksi getah lebih banyak. Waktu musim buah pantung, orang hutan banyak makan di atas. Habis makan buah pantung, karena buah pantung habis dimakan orang hutan, getah pantung selalu banyak. Dari menyadap getah pantung ini, Pak Ian dapat menghidupi keluarganya. Kita ambil gaji itu 1 hari lah, 100.000 1 hari. Itu udah bersih. 4 ini kita ambil 7 kilo. Berarti 7 kali 4 21. 28 28 kilo. 28 kilo kali 7.000. Iya. Bagus juga ya. Ini kita gosok sama tanah ya, supaya nggak bocor, nggak keluar, supaya kita menuangnya nanti nggak bocor Pak, nggak apa, supaya enak, nggak lengket. Lagi. Ini kalau udah penuh, baru dikasih tawas sama tausi. Baru dicampur tausi sama tawas, dicampur sama obat cukanya. Baru kita aduk Pak, biar apa Pak gunanya? supaya dia menyatu, supaya cepat beku. Pohon, 4 pohon. Iya. Gimana Pak, bagus? Bagus. Bagus, Iya. bisa hidup di ladang. Iya. Lihat aja nanti. Ini awalnya Pak, dari di jalur pantung saya pindahkan ya ke peladangan di sini. Sudah dia agak besar, saya cabut, saya pindahkan ke peladangan saya lagi supaya lebih dekat untuk saya mengerjakannya masa depannya. Itu kita menanam pantung tuh untuk masa depan kita itu, masa depan anak kita, cucu kita. Tuh, senang saya, baik pun berkebun apa, karena tenaga saya sudah agak berkurang. Dan juga pun untuk mempenghijaukan, memulihkan hutan, untuk kehidupan kita juga.